Puji nama Tuhan, saya sapa kita semua, Shalom, dan juga selamat malam. Selamat kita bisa kembali bersama, semua karena kemurahan Tuhan, ya semua karena penyertaan Tuhan, yang Dia nyatakan dalam setiap kehidupan kita sekaliannya. Ya, mari Abraham. Ya. Jadi sekarang kamu yang baca Alkitab sekarang. Ya. Tidak usah disuruh panggil naik. Ya. Mari kita kembali melihat di dalam pengajaran yang kita tekuni bersama. Ini itulah pengajaran kabar mempelai. Itulah yang kita kenal dengan kita bersinode GPT. GPT itu singkatan dari Gereja Pantekosta Tabernakel. Gereja Pantekosta Tabernakel. Ya, dari namanya saja itu sudah kita bisa tahu bahwa kita ini tidak boleh melepaskan tabernakel dalam kehidupan kita. Nah, tabernakel itu apa? Bagi kita yang awam, yang mungkin kita tidak paham, tetapi tabernakel itu kemah yang dibuat Musa sebelum dia menuju ke tanah perjanjian. Sebab Allah tidak suruh bangsa Israel segera berjalan, tetapi Allah ingin ketemu Musa dulu. Itulah di Sinai. Nah, pada saat itulah Tuhan memberikan perintah kepada Musa, 2 loh batu itu menjadi panutan atau menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Ya, ada 4 di sisi batu yang satu, ada 6 di sisi batu yang satu. Itu di Keluaran pasal 20. Nah, itu menerima 2 loh batu. Ya. Di sana menunjuk kepada kasih kepada manusia, 6 itu angka manusia, dan 4 itu menunjuk kepada kasih kepada Allah. Ya, kasih kepada Allah. Nah, ini yang kita tekuni. Jadi jika kita berbicara pengajaran tabernakel, kita intinya tidak boleh melepaskan kemah yang dibuat Musa dulu menjadi dasar iman kekristenan kita hari ini. Ya, supaya apa saudara? Semua ya tokoh yang ada di dunia ini punya nama. Ada yang pakai apotik, itu pasti kita tahu, jangan cari nasi goreng di dalam. Harus cari obat. Ya, kalau ada lagi di situ spare part kendaraan. Ya, saudara tidak boleh cari di situ baju atau mau beli sepatu. Ya, saudara harus cari sesuai dengan spare part yang kita butuhkan. Tokonya itu. Nah, sama dengan pengajaran. GPT Gereja Pantekosta Tabernakel. Berarti kita harus, begitu kita masuk di dalam gereja itu, kita harus diajar pengajaran yang bertitik berat kepada melihat nubuatan perjanjian lama sebagai perjalanan kita hari ini untuk masuk di tanah perjanjian. Itulah Yerusalem baru yang turun dari sorga. Itu Tuhan janjikan. Tanah perjanjian, makna dari tanah perjanjian itu tempat yang dijanjikan. Ya, begitu Abraham dipanggil keluar, itu Kejadian pasalnya yang ke-12. Itu mulai dari awal cerita tentang Abraham, itu dia bercerita di dalam Kejadian pasal 12. Ya, betul, itu Abraham dipanggil Allah. Sebelum pasal 12 ada pasal 11 dan ada pasalnya yang ke-10, ada pasalnya yang ke-8, 6, 7, 6 itu menunjuk kepada bagaimana Tuhan menghukum dunia, menghapus manusia dengan air bah. Ingat, Tuhan menghapus manusia. Nah, itu di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6. Nah, itu bagaimana Allah ingin menghapus manusia.
ayatnya yang ke-7. Tayangkan saja di atas. Ya, saya baca saja dengan cepat. Ya, Tuhan hanya ingatkan. Ini penting kita baca sebab kita ini PA. Saudara, PA itu pendalaman Alkitab. Ya, pendalaman Alkitab itu seringkali dikatakan juga Bible study. Ya, Bible itu buku, study itu belajar. Ya, berarti sama dengan PA. Ya, PA itu belajar Alkitab. Jadi kita harus mau banyak membaca Alkitab sebab kita ini dalam suasana PA. Sama dengan orang belajar di kampus kah, ya di sekolah kah, ya kalau namanya belajar harus banyak. Kalau dia belajar tentang alam, harus banyak teori tentang alam yang dipelajari. Paling tidak dia harus punya referensi buku. Ya baca buku ini, baru dia bisa jelaskan. Nanti kalau udah jelaskan saja, tidak ada referensi bukunya, nanti siswa kalau dia kritis, siswa itu bisa bertanya, dari mana Bapak ambil? Dari mana Bapak tahu? Nah itu, mau jadi apa guru? Ya, kalau tidak ada referensi buku. Makanya dalam setiap khotbah, referensi kita itu kitab suci kita ini. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga ada yang kita sampaikan, tolong kita bisa buktikan di dalam Alkitab kita ini. Nah itu referensinya. Ya, begitupun kita belajar hari ini. Saudara, ya, supaya apa? Saya tidak mau apa yang kita kerjakan, kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Saya tidak mau apa yang kita lakukan, kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Ya, walaupun sedikit yang kita bisa kerjakan, tapi kita tahu yang kita lakukan itu lebih ada maknanya daripada banyak yang kita kerjakan. Tapi kita tidak tahu tujuannya apa, maknanya apa, untuk apa saya bikin ini. Itu tidak ada gunanya. Ya, kenapa? Sebab itu rapuh. Sesuatu yang kita kerjakan tanpa pemahaman dalam kehidupan kita, semuanya rapuh. Tapi apa yang kita kerjakan sekecil apapun dengan pemahaman yang kita pahami, itu kita bisa kuat. Orang mau datang goyangkan kita tidak bisa. Ini pemahaman saya. Kecuali kalau kau bisa bawa dalil, kamu bisa membawa pandangan yang lain, bisa membawa referensi buku yang lain, yang bisa mengalahkan menjadi dalil saya, referensi saya, untuk saya percaya dan kuat, saya ikut kamu. Ya. Makanya jika ada yang lebih besar dari pengajaran ini, dan bisa membuktikan lewat Alkitab, kitab suci, segala nubuatannya, kita tinggalkan pengajaran ini. Tetapi hari ini, sampai hari ini, saya melihat pengajaran ini sempurna. Ya. Tabernakel ini sempurna. Menuntun kita sampai melihat kerajaan sorga. Nah, inilah yang kita pelajari. Yang tidak mungkin kita belajar langsung selesai habis. Tidak mungkin. Ini berkesinambungan. Ini selalu, hari ini kita dengar tidak selesai, besok disambung. Nah inilah penggembalaan. Nah itulah yang harus kita kerjakan. Dikerjakan di dalam suasana penggembalaan. Nah ini yang harus kita pahami. Supaya apa saudara? Kita tidak ikut-ikutan. Kita tahu apa yang kita kerjakan. Nah ini. Kejadian 6 itu Tuhan sudah hapus manusia menurut Alkitab. Ayat 7, mari tolong ditayangkan saja. Ya sebab ini saya hanya ingin membuktikan dari apa yang saya katakan tadi. Nah, Kejadian pasal 6 ayat 7. Nah, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia, hewan, binatang-binatang melata, burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi Tuhan sudah pernah hapus manusia. Dalam arti kata hapus, Tuhan itu kecewa dengan ciptaannya. Ya. Tetapi seiring waktu, di Kejadian pasal 12 setelah Babel, setelah menara itu, ya Tuhan pilih satu manusia yang namanya Abraham. Nah, sejak ada Abraham dipilih itu, ikut serta juga yang namanya tanah perjanjian. Nah, supaya kita tahu, tanah perjanjian itu intinya adalah ada sesuatu yang dijanjikan, tetapi belum didapatkan. Abraham tidak lihat itu tanah perjanjian. Abraham dengar. Ishak tidak lihat. Yakub tidak lihat. Itu tanah perjanjian. Tapi generasi-generasi mereka, Allah tidak pernah dusta dengan apa yang dia katakan. Oh, pada akhirnya kan 12 anak Yakub itu
yang digambarkan keturunan daripada Yakub. Yakub itu Israel. Itulah yang masuk dalam kerajaan di dalam tanah perjanjian. Jadi kapan itu tanah perjanjian ada? Tanah perjanjian ada itu setelah Tuhan pilih Abraham. Nah sekarang, saya kembali masuk dalam perjanjian baru. Tanah perjanjian apa yang kita tunggu hari ini? Yesus sudah katakan dalam Injil Yohanes pasal 14. Ada tempat yang kusiapkan bagimu. Tempat yang kusiapkan bagimu setelah aku selesai mengerjakan pekerjaanku. Apa bukti dia selesai? Dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Itu tanda selesai pekerjaan Yesus. Nah, pada saat itu dia katakan di dalam Injil Yohanes 14, aku mau pulang ke Bapakku. Tetapi, aku pulang itu bukan tidak punya tujuan. Ada tanah perjanjian. Di mana itu tanah perjanjian? Dia katakan, aku menyiapkan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu selesai, aku datang menjemput kamu. Aku bawa kamu ke tempat di mana aku berada. Nah, itulah yang kita simpulkan hari ini. Menjadi tempat tanah perjanjian itu. Yang menjadi sebentar milik kita. Siapa? Orang yang dipanggil. Abraham itu dipanggil. Coba itu Kejadian pasal 12. Ya, di dalam Kejadian pasal 12. Dalam Kejadian pasal 12, saudara catat saja, itu perikopnya Abraham dipanggil Allah. Dia dipanggil Allah. Abraham dipanggil dari siapa? Dari antara saudara-saudaranya. Dari keturunannya, dari tempat kampung orang tuanya. Berarti dari antara saudara-saudaranya dia dipanggil dan dia dipilih. Dan dia dipermuliakan. Sebab apa? Dialah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang Allah katakan, aku Allah nenek moyang mereka. Berarti dipermuliakan. Kenapa? Karena dasar Allah itu Allah katakan, aku ini Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Berarti prosesnya Abraham apa? Lewat dipanggil. Dipilih dari antara saudara-saudaranya, dari orang-orang di kampungnya. Dibawa keluar dari kampungnya, dia dipilih. Untuk apa? Untuk dipermuliakan. Sekalipun Abraham tidak lihat tanah itu. Tetapi janji Allah tidak dia ingkari. Keturunan Abraham itu melihatnya. Abraham mendengar janji itu. Ishak mendengar janji itu. Yakub pun mendengar janji itu. Bahwa ada tanah yang dijanjikan. Sebab itu kita yang ada hari ini. Apa yang menghantar kita masuk ke tanah perjanjian. Nah inilah kita bersinode. Gereja Pantekosta Tabernakel. Pantekosta itu menunjuk kepada korban Kristus. Kemenangan, ketuangan Roh Kudus. Hidup yang dipilih Allah. Gereja itu apa? Gereja itu saya. Ibrani pasalnya yang ketiga. Ibrani pasalnya yang ketiga. Supaya saya jelaskan. Supaya kita paham. Jika kita bersinode, kita tahu apa tujuan sinode kita. Jika kita melakukan sesuatu, kita tahu apa yang kita kerjakan. Ya, supaya kita tidak kecewa. GPT, gereja, Pantekosta, Tabernakel. Pentakosta itu berbicara ketuangan Roh Kudus. Nah, sekarang saya tunjukkan. Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3. Ayatnya yang ke-6. Mari. Ibrani 3 ayat yang ke-6. Ya. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Ya, dia setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Teruskan. Dan rumahnya ialah kita. Rumahnya adalah kita. Jika kita sampai kepada akhir yang teguh. Nah, teruskan. Berpegang pada kepercayaan dan berpengharapan yang kita megahkan. Ya, ini. Jadi kita ini rumah Allah.
Coba ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah. Ya, dia setia terhadap tabernakel. Dalam segenap rumah Allah. Tidak ada rumah Allah waktu itu. Belum ada Bait Allah Salomo waktu itu. Bait Allah Salomo itu ke belakang jauh. Yang ada ini cuma kemah, tapi rupanya digambarkan itu rumah Allah. Dia setia mengurus itu tabernakel. Dia setia merawat sampai semuanya melihat janji itu. Dan dikatakan di dalam Ibrani, penulis itu menulis dan dia katakan, memang itu Musa setia atas segenap rumah Allah. Sebagai apa? Sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Apa yang diberitakan kemudian. Rumah Allah waktu itu tabernakel. Kemah. Kemah Allah. Itu yang dibuat bangsa Israel. Dan Alkitab katakan, dia setia terhadap rumah itu untuk menjadi berita hari ini. Untuk menjadi berita, sebab dikatakan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Jadi jika kita mengerjakan pengajaran ini, Gereja Pantekosta Tabernakel, dengan berdasarkan melihat tabernakel yang pernah dibuat Musa, itu sudah benar. Yang kita bicarakan hari ini, kemahnya itu bukan lagi bangunan fisik. Tetapi kemah Allah hari ini, itulah tubuh saudara dan tubuh saya. Tubuh kita ini bait Allah. Makanya anak-anak muda jangan bermain-main dengan tubuhmu. Jangan dengan mudah engkau mempertontonkan semua apa yang ada pada tubuh. Jangan dengan mudah engkau memberikan tubuhmu. Tubuhmu itu hanya miliknya Tuhan. Kalau tubuhmu itu miliknya Tuhan, nanti Tuhan yang akan membawa tubuhmu menjadi miliknya siapa? Adam itu tubuhnya miliknya Allah. Nanti Allah carikan dia jodoh. Dan pasti dia dapat jodoh, tubuhnya Adam miliknya Hawa. Dan tubuhnya Hawa miliknya Adam. Saya tidak perlu bicara banyak tentang ini. Tapi hanya ingin menunjukkan itu strukturnya. Jadi apa yang bisa disimpulkan? Jaga tubuhmu. Tubuhmu itu nanti hanya milik suamimu. Tubuhmu itu nanti hanya milik istrimu. Hanya itu saja poin sederhana. Pengajaran ini kalau membawa kita melihat seperti tidak ada hal yang sulit untuk dipahami. Yang sulit itu kita bawa putar-putar. Tetapi sederhana. Jika kita mengerti tujuan Yesus turun, kita mengerti tujuannya Injil, perjanjian baru, kita tahu pikirannya Allah. Lewat segala apa yang terjadi dalam perjanjian lama. Firman itu sebenarnya sendiri kita. Roh Kudus bisa didik kita setiap hari. Roh Kudus itu bisa ajar kita setiap hari. Di dalam keseharian kita, dalam keseharian saudara. Roh Kudus yang akan mengajar, mendidik saudara. Makanya Roh Kudus itu salah satu tugasnya mengingatkan, mengajar, menghibur, memberitahukan apa yang akan terjadi, akan datang. Itu sudah kita lihat semua. Itu tugas Roh Kudus yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Sebab itu kita yang ada, dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini sudah menuju kepada kebinasaan. Itu ditulis oleh Rasul Yohanes dalam suratan 1 Yohanes pasalnya yang kedua kalau saya tidak keliru. Bagaimana dunia yang kita tahu ini, dunia yang sudah menuju kepada kebinasaannya. Jadi apa yang bisa kita banggakan dalam dunia ini? Apa yang harus kita kejar? Kalau hidup kita ini tidak paham tentang apa yang harus diberitakan, itulah tubuh kita ini tabernakel. Tubuh kita ini bait Allah hari ini. Seizin Tuhan, bait Allah yang dibangun Salomo itu hancur. Hancur sampai hari ini. Bait Allah yang ada hari ini bukan tempat untuk menyembah Allah yang tepat. Tetapi sudah dipakai untuk beribadah dalam menaikkan sembah kepada ilah yang lain. Itu yang harus kita pahami. Bait Allah itu sudah roboh. Dulu bait Allah itu ya tabernakel kecil itu Musa, kemah. Ya. Nah, setelah itu Israel sudah dapat tanah perjanjian. Semuanya sudah makmur.
Rajanya makmur, Salomo luar biasa. Makanya Allah ingatkan, ya, dia bangun yang namanya bait Allah untuk memindahkan semua perabot-perabot yang ada kemah yang dibangun Musa itu dalam tabernakel. Termasuk daripada mesbah korban bakarannya, bejana pembasuhannya, pelita emasnya, apalagi meja rotinya, mezbah dupanya, tabut perjanjiannya, dan semua pernak-pernik yang ada diberi tempat di dalam bait Allah itu. Ini saudara, nanti di 1 Raja-Raja 9 itu selesai, Allah habiskan dan Allah memberkati Salomo. Sejak itu Israel hidup. Bergulir waktu mereka masuk kepada pembuangan. Bergulir waktu mereka pecah. Yang tinggal di Yerusalem tinggal suku Yehuda dan suku Benyamin. Tetapi suku yang lain pergi ke Samaria membangun ibu kota. Tetapi yang tinggal di Yerusalem cuma 2 suku itu. Benyamin dan suku Yehuda. Seiring waktu, Lewi balik pelan-pelan. Karena Lewi melihat ibadah yang dikerjakan di 10 suku yang ada di sana. Yang dipimpin oleh Yerobeam itu. Itu ibadah yang menyakitkan hati Tuhan. Bukan lagi suku Lewi yang melayani. Kebanyakan dari suku Efraim. Dari suku daripada raja itu. Terjadi nepotisme. Terjadilah yang namanya kesukuan. Terjadilah yang namanya melanggar segala imamat yang diberikan Allah. Imamat itu aturan. Itu arti kata imamat. Jadi kalau ada kitab dalam Alkitab namanya kitab imamat. Itu artinya aturan-aturan. Makanya imamat dalam kitab imamat dalam Alkitab kita. Banyak mengandung aturan-aturan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Di dalam darah ada ini, tidak boleh ini. Itu dalam kitab imamat. Sehingga melanggar imamat Allah. Dan akhirnya Lewi banyak yang kembali sedikit-sedikit. Kenapa? Karena di Yerusalem lah tempat orang menyembah. Karena di Yerusalem lah yang namanya bait Allah Salomo itu ada. Seiring waktu roboh itu bait Allah. Masuk mereka ke pembuangan. Dan seiring waktu mereka bisa membangun kembali. Setelah Babilonia atau Babel itu dikalahkan dengan Persia. Ada Raja Kores, Raja Persia. Mengizinkan mereka pulang, kau bangun itu kembali bait Allah. Tidak ada yang berani mengganggu. Karena backingnya adalah raja yang mengalahkan Babilonia waktu itu. Dan ditawarkan, siapa yang mau pulang ke sana silakan. Siapa yang tidak mau pulang mungkin mau ke Persia juga, silakan. Nanti dikasih kedudukan di sana. Itu terbukti. Dalam kisah buku Ester. Ada Ester di sana, di Persia. Dan juga ada Mordekai yang ada di sana. Terbukti semuanya. Dan akhirnya ada satu masa mereka mau dibinasakan. Tetapi hikmat daripada Mordekai, hikmat daripada Ester. Kitab Ester itu saudara tidak akan temukan kata Tuhan di sana. Tapi tempat yang tidak ada Tuhan pun. Kota yang mungkin jahat pun. Umat Allah tetap terpelihara oleh hikmatnya. Itulah cerita Ester dan Mordekai. Tapi kita yang ada hari ini. Bait Allah itu dirobohkan. Dan bait Allah diizinkan dalam zaman Zerubabel. Diangkat menjadi seperti suasananya bupati waktu itulah. Atau gubernur lah. Menguasai tempat waktu itu. Oleh petunjuk Raja Kores. Mereka membangun. Dan pada saat selesai bait Allah itu. Nanti dirubuhkan lagi oleh bangsa Romawi. Ya, mulailah masuk lagi. Roboh lagi. Bait Allah itu masih dipergunakan. Yesus masih pergi dulu ke bait Allah. Dibawa dengan orang tuanya. Ke Yerusalem. Setiap Paskah ke Yerusalem. Tetapi toh akhirnya kalau Yesus katakan tidak ada bait, tidak ada batu tersusun di atas batu itu.
Itu nubuatannya yang terjadi hari ini. Itu secara fisik. Tetapi semuanya kita, baik yang fisiknya, baik yang rohaninya, ada makna pikiran Tuhan yang disisipkan dalam kehidupan kita. Yang hanya bisa kita lihat di dalam kita bercermin, di dalam seperti yang dikatakan Alkitab, bahwa nanti apa yang ditulis, yang dikerjakan Musa, itu menjadi bahan berita hari ini. Tolong diulangi, Ibrani pasal 3 ayatnya yang kelima. Ibrani pasal 3 ayatnya yang kelima. Mari perhatikan. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah. Musa setia. Tolong dipindahkan itu di atas. Terhadap rumah Allah. Teruskan. Sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Apa yang akan diberitakan kemudian. Jadi kita ini kan pakai sekarang GPT, Pantekosta, Tabernakel. Tabernakel ini, di mana tabernakel ini muncul dalam Alkitab? Itu di zaman Musa. Tabernakel itu yang menuntun Israel masuk ke tanah perjanjian. Makanya penting pengajaran untuk akhir zaman, penting. Seringkali orang benci. Apa itu GPT, pengajaran, Pantekosta. Jangan. Tidak tahu apa ya. Bukan tidak tahu. Kita sendiri tidak paham yang kita kerjakan. Seringkali kita sudah lama berjemaat pun. Tapi kita tidak paham apa yang kita kerjakan di dalam kita berjemaat itu. Sama tadi saya katakan toko. Yang namanya apotik jual juga di situ. Kita jual juga apa namanya gas. Ya, apotik mungkin kita jual juga sepatu. Ya. Sedangkan prediksi orang kalau apotik itu saya masuk cari obat. Sama dengan merek sinode kita. Jika kita bersinode GPT, gereja, eklesia, gereja, bait Allah, gereja itu saya. Pantekosta, Pentakosta, saya harus penuh Roh Kudus. Saya salin dengan bahasa sederhana. Pentakosta itu Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus. Nanti baca di rumah nanti. Ya, saya baca nanti di rumah di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2. Jangan usah saudara ke sana. Saya ingat. Kisah Rasul pasal 2. Itu perikopnya itu Pentakosta. Kisah Rasul pasal 2 dengan perikop Pentakosta. Itu menceritakan tentang hari ketuangan Roh Kudus turun. Nah, sekarang saya terjemahkan dengan sangat sederhana. Gereja, Pantekosta, Tabernakel. Gereja, saya. Karena kita ini bait Allah. Bangunannya adalah kita. Bait Allahnya itu saya dan saudara. Jadi kalau kita terjemahkan dengan sangat-sangat sederhana. Tidak usah berbelit-belit. Gereja sesuai dengan teladan Alkitab yang kita periksa. Berarti kita harus berkata, saya. Pentakosta, kita melihat dari Kisah Rasul pasal 2, ketuangan Roh Kudus. Berarti saya harus penuh Roh Kudus. Kita lihat tabernakel. Kalau gereja Pentakosta tabernakel, saya, gereja, saya dipenuhkan Roh Kudus, saya dibawa untuk berjalan. Tabernakel ini selesai, baru Israel jalan. Allah katakan jangan jalan dulu. Kerjakan dulu itu semuanya, perintah itu. Setelah tabernakel selesai, Allah punya tempat berhadirat di tengah sidang jemaatnya, di umatnya, di bangsa Israel. Allah katakan tiang api, tiang awan jalan, kamu jalan. Tiang api, tiang awan berhenti, pasang kembali kemah itu, bait Allah. Aku akan berhadirat di tengah-tengah sidang jemaat itu. Aku akan tinggal di tengah-tengah umat bangsa Israel. Sampai kapan itu? Sampai masuk tanah perjanjian. Nah sekarang hari ini, Ibrani pasal 3 ayat 5. Teladan Musa, kesetiaan Musa di dalam membangun dan merawat atau mengerjakan, memelihara tabernakel waktu itu menjadi bahan kesaksian. Itu akan menjadi bahan berita di kemudian hari. Apa maknanya? Itulah pengajaran yang kita tekuni. Dulu saya tidak paham. Tapi seiring waktu,
Setelah saya paham, saya dulu bosan. Menjadi hamba Tuhan, GPT itu membosankan. Harus saya jujur. Tetapi, kalau dia nyatakan firman dalam hidup kita, firman itu menghibur kita. Menjadi hamba Tuhan GPT, itu mencemaskan. Kenapa mencemaskan? Kita tidak punya intensif. Kita tidak punya honor. Kita tidak punya hal-hal yang bisa kita ini seperti orang berjalan saja. Yang tidak tahu apa yang terjadi di depan sana. Tetapi sampai hari ini saya melihat. Saya tidak boleh memungkiri. Saya hidup diberkati Tuhan. Saya hidup terpelihara di dalam Tuhan. Apa yang memelihara saya? Pengajaran ini. Apa yang memberkati saya? Itulah saya mengasihi Tuhan. Di dalam segala kelemahan yang saya miliki, tetap saya mengasihi itu. Dan dia tahu, saya ini manusia. Kita ini manusia. Makanya dia berikan Roh Kudus. Dia berikan Roh Kudus dalam hidup kita. Dia berikan Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk menginsafkan kita. Itu Injil Yohanes 16. Tujuan Roh Kudus diberikan dalam setiap batin hati manusia kita. Menurut Efesus. Itu untuk menginsafkan kita. Untuk apa diinsafkan? Kita ini Tuhan tahu. Sebentar kita, hari ini kita baik. Sebentar kita keliru. Sebentar kita salah lagi. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita ini daging. Kalau Roh Kudus dia berikan dalam batin menurut Alkitab kita. Dia berikan di dalam hati kita. Seketika kita habis marah, maki-maki, salah. Seketika kita sudah berbuat keliru, dosa. Roh Kudus itu yang berbisik di hati kita. Dalam batin kita. Kamu sudah melanggar. Kamu sudah salah. Di saat itulah kita seringkali katakan, Tuhan ampuni saya. Selesai. Kan hanya itu yang menyertai kita sampai Tuhan datang. Tidak ada orang yang sempurna sampai Tuhan datang. Faktanya itu. Kisah Rasul 1 Korintus pasal 15. Yang mati dibangkitkan. Dan yang tinggal yang masih hidup. Bersama yang sudah mati dibangkitkan. Diubah sekejap mata. Kalau ada kata diubah. Berarti ada hal yang tidak beres. Saudara punya pekerjaan dikoreksi oleh atasan saudara. Udah katakan rubah, berarti ada yang tidak beres, ada yang tidak sempurna, ada yang salah. Kenapa disuruh rubah? Kalau Alkitab katakan, yang mati dibangkitkan, dan yang masih hidup, yang masih tinggal bersama yang mati yang sudah dibangkitkan, diubah Tuhan sekejap mata. Sampai kita mati pun, mungkin terbawa ketidaksempurnaan kita. Tetapi kalau kita pilihan Tuhan, kita menjadi kehidupan yang tahu pikirannya Tuhan dalam hidup kita. Di dalam batas kelemahan kekurangan kita, nanti Dia yang akan menyempurnakan kita. Hikmat itu menyelamatkan. Hikmat itu akan membawa saudara dipulihkan. Tempat tidak ada Tuhan di zaman kitab Ester. Saudara tidak akan temukan kata Tuhan di sana. Tetapi justru tidak ada kata Tuhan di sana. Hikmat itu bermain. Hikmat dan keberanian. Ester itu berani. Ester katakan kepada siapa namanya, kepada raja itu. Sekalipun aku harus mati. Karena aku lancang berbicara di hadapan raja. Aku rela. Sampai nyawanya pun dia mau korbankan. Di tempat tidak ada Tuhan. Mungkin kita berada di satu tempat. Kita minoritas. Sepertinya Tuhan itu tidak diandalkan. Tapi kita yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus berani. Tetap mempertahankan dalam hidup kita. Kalau Ester dan Mordekai tidak punya keberanian. Orang Yahudi yang ada di situ mati semua. Pur sudah diputar. Pur itu undian, diundi. Sudah ada tanggalnya. Haman sudah menetapkan tanggal itu. Tanggal pembantaian orang Yahudi.
untuk memunahkan mereka di zaman kitab Ester itu. Tetapi semuanya berbalik. Haman digantung. Mordekai dipermuliakan. Orang Yahudi yang mau dibunuh, justru semuanya selamat. Karena keberanian Mordekai dan Ester. Di tempat tidak ada Tuhan. Mungkin saudara katakan, saya di sini di kantor ini tidak ada. Cuma saya sendiri ini. Ya, saya sendiri yang beriman kepada Tuhan Yesus. Teman-teman saya yang lain tidak ada. Saudara harus punya keberanian mempertahankan iman saudara di tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau saudara meresapi, saudara membaca, periksa kitab Ester, saudara akan menemukan satu cerita yang membawa kita bisa melihat Tuhan mau seperti itu. Makanya kitab Ester itu tidak ada kata Tuhan di sana. Mereka bertindak menurut hikmat yang ada pada mereka. Mereka punya loyalitas terhadap keyahudian mereka. Mordekai dan Ester. Mereka loyalitas tinggi terhadap dia adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tetap Tuhan membela mereka. Dan apa yang terjadi sekarang ini? Saudara lihat. Saudara buka peta. Orang Yahudi itu, Israel itu cuma seperti titik saja di peta. Tapi bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa ini? Tapi lebih daripada itu, kita yang rohaninya ini, Tuhan sanggup menolong kita. Mungkin engkau dikelilingi dengan orang-orang yang mungkin punya niat yang tidak baik. Percaya kalau engkau pilihan Tuhan, Tuhan akan melindungi. Saya lanjutkan. Kisah Rasul pasal 2, catat saja. Rasul pasal 2 itu perikopnya itu Pentakosta. Nah, kalau kita baca tadi Ibrani pasal 3. Kemahnya itu saya dan saudara. Gereja Tuhan hari ini itu saya dan saudara. Sekarang saya dengan sederhana. Gereja Pentakosta. Mari kita ngomong. Saya mewakili saudara. Saya bisa ngomong begini. Gereja itu saya. Karena Alkitab berdasarkan Ibrani pasal 3. Ya, kita ini adalah baitnya. Kita inilah rumahnya. Itu Ibrani 3 ayat 6. Berarti jika saya menerjemahkan bahasa ini, gereja itu saya. Pentakosta. Saya harus penuh Roh Kudus. Tabernakel. Setelah saya penuh Roh Kudus, saya harus berjalan. Dan jalan yang saya harus tempuh, itulah tabernakel. Pengajaran. Ya ini kita maknai begitu. Supaya apa saudara? Jangan samakan semua. Titik jenuh kita dengan pengajaran ini karena kita tidak paham pengajaran itu apa. Muncul datang teori tentang Mesias yang lain. Muncul datang teori dengan tanda yang nyata. Orang begini sembuh, begini sembuh, begini sembuh. Nah, kita tinggalkan pengajaran. Bukankah itu Yesus katakan dalam Matius pasal 24. Sekalipun orang berkata di sana Mesias. Di sini ada Mesias. Bahkan lebih dekat dalam kamar itu ada Mesias. Yesus sudah katakan, camkan ini. Camkan. Jangan kamu ke sana. Akhir zaman ini akan banyak penyesat-penyesat. Membawa kita dari bangunan Allah. Dari gereja Allah. Menjadi kehidupan. Yang kehilangan Roh Kudus. Kehilangan Pentakosta. Sampai kita berhenti berjalan. Menempuh jalan yang Tuhan inginkan. Tinggalkan pengajaran tabernakel. Makanya seringkali saya katakan anak muda. Jangan tinggalkan pengajaran ini. Jangan tinggalkan. Mungkin hamba Tuhan di situ. Sederhana saja. Mungkin ada keterbatasan dalam perkataan. Tapi saya harus sampaikan kepada kaum muda juga. Supaya kita semua. Pengajaran ini bukan sama nama gereja. Pengajaran ini intinya. Beritanya. Bukan sekedar sama saja. Oh, di sini sama kita satu gereja, sama mereknya. Bukan. Pengajaran isinya, beritanya, apa yang kita pahami.
Sama. Baptisan kita sama. Apa baptisan? Selam. Iman kita sama. Apa iman kita? Beriman kepada Yesus Kristus. Yang berbicara. Dia Tuhan bagi kita. Yesus Kristus Tuhan. Walaupun orang tertawakan kita. Murid-murid setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid. Murid-murid itu takut. Pada saat dia melihat Yesus, mereka menyembah Yesus pada saat melihat. Dan mereka berkata, Tuhan. Yesus itu Tuhan. Itu iman kita. Iman yang mungkin disertai dengan orang tertawa kepada kita. Tetapi itu salib kita. Jangan tinggalkan. Nah inilah yang Tuhan mau lihat. Kalau kita berbicara gereja Pantekosta Tabernakel, jangan berhenti, jangan tinggalkan pengajaran, jalan. Nah, mungkin saudara katakan, apa itu pengajaran? Coba tunjukkan gambar dulu. Tunjukkan gambar tabernakel. Keluar dari sini. Panah kanan terus. Nah, ya stop. Ini pengajaran, ini tabernakel. Musa dulu diperintahkan buat ini. Sehingga tabernakel itu ada halaman. Halaman itu ya suasananya panggilan. Suasana panggilan itu suasana Paskah. Paskah itu suasana tanda darah. Paskah itu artinya melewati. Paskah itu harus ada tanda darah. Karena Paskah itu ditandai dengan darah yang tertumpah. Baik bisa ditandai dengan darah korban yang ditempelkan di ambang pintu rumah bangsa Israel waktu itu. Baik juga sunat yang dikerjakan. Itu semua suasana Paskah. Tetapi begitu kita terus berjalan dalam pengajaran, kita masuk tingkatkan panggilan kita menjadi pilihan Tuhan. Nah, tingkat yang membedakan kita dari panggilan kepada pilihan itu penuh Roh Kudus. Sebab itu saudara-saudara yang belum penuh Roh Kudus, saudara masih ada dalam suasana panggilan. Panggilan ini itu di luar kemah. Jadi kita harus masuk di kemah. Kita harus masuk kepada pilihan Tuhan. Bagaimana itu pilihan Tuhan? Kita harus mengalami Pentakosta. Ada Paskah. Titik beratnya itu korban. Ada Pentakosta. Titik beratnya itu kemuliaan roh yang keluar dari pribadi Allah. Yang memeteraikan saya dan saudara. Baru ada kamar berikutnya. Bilik yang berikutnya. Yang kuning itu kemah. Di luar dari yang kuning itu berbicara halaman. Ya. Dan pada saat kita berbicara kemah yang kuning itu, ada pemisahnya. Ada yang namanya ruangan suci, ada namanya ruangan maha suci. Nah, ruangan maha suci itulah, itu berbicara kemuliaan. Tapi sebelum masuk dalam ruangan suci, ada yang namanya pintu tirai. Itu perobekan daging. Perobekan daging inilah pergumulan yang paling berat. Yesus mengalami perobekan daging. Yesus dikhianati oleh muridnya, dikhianati oleh Yudas. Yesus masuk dalam perobekan daging. Yesus dikhianati oleh muridnya yang namanya Petrus, menyangkal dia. Yesus masuk kepada perobekan daging. Murid-muridnya lari meninggalkan dia, tidak ada yang berani dekat. Takut dengan tentara Romawi, takut dengan orang Yahudi. Siapa tahu karena gurunya itu sudah disiksa, siapa tahu mereka disiksa juga. Makanya Yesus sadar. Pada saat dia mau ditangkap, dia katakan, siapa yang kau cari? Yesus orang Nazaret. Saya. Tidak ada yang bisa tangkap, terlempar. Siapa kamu cari? Yesus orang Nazaret. Ini saya, bawalah aku. Tetapi mereka ini, biarkan mereka pergi. Nah Yesus tahu. Bisa saja mereka dianiaya juga.
Yesus mengalami perobekan daging. Muridnya meninggalkan dia. Muridnya menyangkal dia. Dia diolok, diejek. Sudah disalib masih diejek. Sudah terpaku masih diejek. Tetapi dia tidak membalas. Malah dia katakan, ampuni mereka. Mereka ini tidak paham apa yang mereka kerjakan. Dan kita melihat semuanya perobekan daging itulah yang membatasi ruangan suci dan ruangan maha suci. Paskah dan kemuliaan. Kita dalam kekristenan kita baru difitnah sedikit, kita ngotot membalas. Kita baru diejek sedikit, kita sudah cari bagaimana saya balas lebih jahat lagi. Dan kita katakan, saya miliknya Tuhan, pilihannya Tuhan. Kalau kita pilihannya Tuhan, kita digiring masuk kepada perobekan daging. Karena setelah masuk dalam perobekan daging, itulah tirai itu. Baru kita bisa masuk surga kemuliaan. Sampai puncak penderitaan kita, kita harus nikmati. Dan Tuhan tolong kita. Saudara ingat peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara ingat peristiwa Daniel. Bagaimana mereka? Di puncak penderitaan mereka, Tuhan tolong mereka. Sadrak, Mesak, Abednego ditolong Tuhan. Setelah Sadrak, Mesak, Abednego berkata juga, Tuhan yang kami sembah pun tidak datang menolong kami. Kami tidak akan menyembah patung yang dibuat itu. Nanti mereka digiring masuk di api yang panas. Baru Tuhan tolong dia. Itu namanya perobekan daging. Kita baru angin-anginnya penderitaan, kita sudah banyak berteriak. Kita baru pencobaan yang masih jauh, yang baru mau datang sama kita. Kita sudah berkelahi duluan di sini. Kita sudah ribut duluan dengan apa pergumulan yang berat yang kita lihat di depan kita itu. Kita sudah ribut duluan. Ini belum masuk perobekan dagingnya. Tapi kita selalu mau ditolong Tuhan. Ya bagaimana? Atau kita baca ini, saudaranya. Tidak apa-apa, saya keluar sedikit. Kalau kita cari cerita itu berarti kita harus ke kitab Daniel. Nah, sebentar. Ya, coba. Daniel pasalnya yang ketiga. Ini tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Saya langsung tunjukkan dari poin yang ingin saya sampaikan. Saya tidak berbicara ceritanya banyak, tetapi pengalaman yang mereka lalui. Jadi saudara paham? Saya membawa saudara ke kitab Daniel untuk melihat peristiwa yang mereka lalui. Apa peristiwa fakta yang mereka lalui? Daniel pasal 3. Mari, tolong dibaca. Daniel pasal 3. Ayatnya yang ke-12. Mari. Daniel 3 ayat yang ke-12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Ya, dia tidak menghargai kita, raja. Dia pandang enteng, raja punya berhala. Dia tidak mau sembah itu patung mungkin. Teruskan, ayo. Titahku Tuanku Raja. Ya, teruskan. Mereka tidak memuja dewa Tuanku. Dia tidak menghargai itu patungnya Tuhan. Apa yang rajaku sembah itu. Raja saja sembah. Anak 3 itu tidak mau sembah. Bukankah kurang ajar itu? Mungkin begitu dia memprovokasi raja ini. Mungkin di kantor. Ada yang memprovokasi saudara. Tidak usah saudara takut. Kalau saudara pilihan Tuhan. Tuhan yang lindungi saudara. Saya tahu itu dunia kerja. Dunia kerja itu kalau tidak ada dijatuhkan tidak bisa kita naik. Kita harus menjatuhkan orang baru kita bisa naik. Itu dunia kerja orang yang tidak bertobat cara begitu. Tapi itulah yang tren. Saya harus fitnah dia. Saya harus carikan dia masalah. Saya harus rendahkan dia kepada pimpinan saya. Baru kita bisa naik. Ingat teori Alkitab. Daud. Saudara-saudaranya sudah konteks.
Ya, dia sudah sudah tampil di muka Samuel, tidak Tuhan pilih. Akhirnya Samuel katakan, Bapak Isai, anakmu sudah habis. Tidak, masih ada satu. Kalau itu berkat saudara pilihan Tuhan. Dimanapun saudara sembunyi, Tuhan akan membawa saudara tampil. Tuhan yang akan mengangkat hidup saudara. Dibanding kita yang mengangkat hidup kita. Dibanding kita yang mau menunjukkan, ini saya loh, saya bisa. Kalau Tuhan rendahkan, tidak ada yang bisa angkat. Tapi kalau Tuhan juga angkat saudara, tidak ada yang bisa merendahkan saudara. Intinya apa? Kasihi Tuhan. Tanam dia, Tuhan, saya tidak bisa jika engkau tidak besertaku. Engkau harus besertaku, Tuhan. Dan saudara bisa melihat, mungkin kita punya keterbatasan. Tapi engkau lihat kalau Tuhan yang menolong engkau. Selalu ada cara yang dia pakai untuk mengangkat engkau. Ini pengajaran. Di mana buktinya ini pengajaran? Orang sudah memprovokasi raja. Supaya orang ini kurang, akhirnya apa? Terprovokasi. Ya. Coba ayat 16, lompat. Mari. Ayat yang ke-16. Ya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Dia jawab setelah raja itu juga ikut terprovokasi. Dia beri jawaban. Nanti baca di rumah, kita punya waktu singkat. Sebenarnya, teruskan mari. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Tidak ada saya berbantah-bantah Tuhan. Mungkin dia katakan saya juga punya Allah. Tidak perlu saya berbantah-bantah. Yesus pun tidak berbantah-bantah. Dia tidak mengeluarkan kata-kata untuk membenarkan dirinya. Teruskan mari. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Jika Allah yang kami sembah itu sanggup melepaskan kami. Teruskan. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dia pasti akan melepaskan kami dari api yang bernyala-nyala itu. Teruskan. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Dan juga melepaskan kami dari dalam tanganmu. Hai Raja. Teruskan mari. Tetapi seandainya pun tidak. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja. Sekalipun Allah yang kami sembah pun tidak menolong kami. Perlu Raja tahu. Itu maknanya. Teruskan. Bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Tetap saya tidak menyembah itu. Dewa Tuanku. Sekalipun Tuhanku tidak tolong saya. Bagaimana ini bukti? Tahu apa yang dia kerjakan. Makanya sejak awal saya katakan, orang yang tahu apa yang dia kerjakan tidak bimbang. Kenapa kita bimbang? Karena kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Kenapa kita tinggalkan pengajaran? Kenapa kita jenuh dengan pengajaran? Kenapa pengajaran ini justru harus mengadopsi pola ibadah yang lain yang tidak sesuai dengan pengajaran? Kenapa? Karena iblis menghalangi kita untuk masuk kepada tanah perjanjian. Kalau saya berbicara tanah perjanjian tidak salah. Makanya saya giring saudara tadi sejak awal. Adanya tanah perjanjian karena adanya Abraham ditarik keluar. Baru ada itu peristiwa tanah yang dijanjikan. Karena Abraham ditarik, nanti baca di rumah itu Kejadian 12. Ke tempat yang tidak dia tahu. Tapi dia harus keluar dari kampungnya. Untuk pergi digiring ke tempat di mana tempat yang Tuhan akan berikan. Kita hari ini Injil Yohanes 14 dia pergi menyiapkan tempat. Tapi kalau tempat itu selesai, dia datang ambil kita, bawa kemana? Ke tempat di mana dia berada. Nah, itu juga berbicara tanah perjanjian untuk kita hari ini. Kenapa? Nanti di kitab Wahyu kita paham. Tempat itu ada. Tempat itu gambarannya apa? Yerusalem baru yang turun dari sorga. Berarti tempat itu ada. Cuma sudah beda. Makanya Alkitab katakan Ibrani 3 ayat 5 tadi. Tentang kemah Musa. Tentang Musa yang setia terhadap kemah itu kepada tabernakel. Itu akan menjadi pembicaraan di kemudian hari. Itu akan menjadi kesaksian di kemudian. Apa maknanya? Menjadi berita pengajaran hari ini. Setelah saya paham itu, saya salut
Saya tidak bisa bagaimana caranya memberi hormat kepada orang-orang tua, kepada guru-guru, kepada siapa penerus-penerus yang sudah lebih dahulu tahu tentang pengajaran ini. Sejauh itu Tuhan memberi dia hikmat dan memberi nama gereja itu. Gereja Pantekosta Tabernakel. Itu tentu hikmat diberikan Allah di zaman orang-orang yang membentuk sinode ini. Dan sampai hari ini GPT ini masih ada. Tapi ingat, berbicara pengajaran, berbicara GPT, bukan nama gereja yang sama. Tetapi prinsip iman kekristenan yang harus sama. Satu baptisan, satu iman, satu Tuhan. Satu roh. Satu pengajaran. Bukan gereja saja yang sama. Seringkali kan demikian kita. Makanya kita terpancing. Pada saat kita beribadah, yang kita sudah katakan kita, oh ini pengajaran. Tidak sedikit orang yang katakan, kenapa dia? Tidak. Saya banyak mendapat kesaksian demikian. Berarti orang yang paham tentang itu, yang sadar tentang itu, yang mengerti tentang itu, saya katakan kepada mereka yang berkata demikian. Berarti Tuhan sudah membawa kamu ke satu titik mengerti yang namanya pengajaran. Kenapa? Karena engkau sudah bisa membedakan. Mana berita yang pengajaran, mana berita yang hanya asumsi, yang hanya halusinasi, yang hanya menjadi argumen-argumen untuk membenarkan dalil-dalil yang tidak Tuhan inginkan. Makanya Alkitab yang katakan musuh pengajaran itu penyesatan. Penyesatan yang muncul, kabar mempelai punya musuh seperti yang disampaikan Paulus di dalam 2 Korintus pasal 11. Aku mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Itu kabar mempelai. Tetapi aku takut pikiranmu disesatkan. Oleh siapa? Orang yang datang membawa Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Itu keraguan Paulus dalam buku yang dia tulis dalam 2 Korintus 11. Apa dasar dia meragukan? Dia katakan begini. Aku mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Tanah perjanjian yang kita tuju hari ini, bahasanya dalam kitab Wahyu, Yerusalem yang turun dari sorga. Yang gambarannya adalah kota mempelai. Pengajaran isinya apa? Isinya hari ini menjadikan kita mempelai wanita Tuhan. Tapi tidak usah saya sejauh itu dulu membawa melihat. Saya ingin membawa kita paham dulu tentang GPT ini. Di dalam mengasumsikan dalam pikiran kita. Supaya setiap orang yang beribadah masuk ibadah, masuk. Apalagi ini terpajang jelas itu GPT Bukit Sion. Bukit Sion itu nama gerejanya saja. Tapi nama sinodenya itu GPT. Bukit Sion itu bukan sinodenya. Sinodenya itu ya di GPT. Kalau ada GPT Bukit Sion itu nama gereja kami Bukit Sion. Ya, tetapi sinodenya itulah GPT. Kalau dia bersinode GPT, kita terikat dengan GPT itu. Sama, kita negara Pancasila. Kita negara Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tetapi satu. Pancasila menjadi dasar negara kita. Begitu saudara pergi di Eropa, saudara lihat di sana, saudara lain ini. Tidak seperti kita di sana. Ya. Berbeda-beda, satu di sini orang sibuk dengan dirinya sendiri, di bangsa saya sana, wah enak kita. Ya. Oh di sini orang masih sembah-sembah patung. Ya, tidak percaya Tuhan. Kalau ini di negara saya ini sudah ditangkap orang begini. Nah, itu kan membedakan falsafahnya. Sama dengan kita berfalsafah, berlandasan, berdasarkan. Seperti yang dikatakan Ibrani pasal 3 ayat 5. Kesetiaan Musa, kemah yang dibangun Musa, setianya terhadap kemah itu menjadi bahan berita hari ini. Yang harus menjadi kesaksian di kemudian hari. Kapan di kemudian hari itu? Hari ini. Yang kita paham dengan Pantekosta Tabernakel. Itu harus kita paham dulu, sederhana. Kalau kita sudah paham ini,
baru kita bisa menentukan sikap kita di dalam kita tergembala. Saya mau tergembala dalam GPT. Jika engkau mau tergembala dalam GPT, engkau harus paham yang engkau harus pahami. Engkau harus sampai kepada tingkat melewati panggilan, melewati pilihan, baru masuk sorga, dipermuliakan. Halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Apa yang saya katakan halaman? Apa yang saya katakan ruangan suci? Apa yang saya katakan ruangan maha suci? Ini tabernakel Musa. Inilah yang menjadi kesaksian hari ini. Berita yang diberitakan di kemudian hari. Jelas itu dikatakan. Ibrani pasal 3 ayat 5. Baru ayat 6. Allah itu sekarang yang ahli bangunannya. Yesus itu sekarang yang ahli bangunannya. Dan siapa yang dibangun? Itulah saya dan saudara. Dan bait Allahnya adalah kita. Nah, inilah yang kita pelajari. Dalam setiap kita beribadah, ke arah situlah kita paham. Inilah pengajaran yang saya ikuti. Supaya apa? Anak-anak muda tahu. Kemanapun engkau pergi, nanti kau merantau di mana, engkau ada di mana. Ya, di sini mungkin ada yang sampai di luar negeri, atau luar negeri yang ke sini. Ya, atau kemana kita bisa pergi merantau. Di tempat di mana engkau berada, engkau sudah tahu. DNA saya adalah hidup baru, tunas kudus yang dihadirkan dari pengajaran ini. Jangan tinggalkan. Jangan. Sekarang sudah banyak fasilitas disiapkan. Kita gunakan fasilitas yang ada seperti ini kan, Facebook ini kita live. Ini sebentar ada siaran tundanya juga. Bisa dinonton di Facebook juga. Kalau itu tidak ada yang tidak pernah saya hapus. Ya, saudara bisa lihat yang minggu lalunya, kemudian lalunya lagi. Ya, saudara bisa ikuti. Ya, live. Saya juga harus sadar, saya ini live. Saya kadang bisa salah dalam perkataan. Tetapi inti daripada yang saya pikir. Pikiran Tuhan. Saya biasa bilang Matius tapi Markus. Di pasal ini tapi bukan di pasal itu. Itu kesalahannya memang keterbatasan di dalam pemikiran. Tapi kalau kesalahan yang saya katakan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Nah itu kesalahan fatal. Tapi kalau hanya kesalahan yang menjadi kelemahan. Hanya karena ingatan. Ya, namanya kalau apalagi usia sudah 53. Ya, tapi saya belum pikun juga. Ya, saudara masih ingat baik. Ya, itu kita yang ada, doakan kami hamba Tuhan ini. Ya, sudah kesehatan yang terganggu ya sudah mau apa lagi. Ya, sudah ada keterbatasan. Saya bisa melihat Tuhan menolong kita semua. Saya selesaikan cerita ini. Waktu tidak terasa, mari. Ayo, ini Sadrak, Mesak, Abednego tadi. Sekalipun Tuhan itu tidak datang menolong, teruskan, mari. Ayat 18. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Bayangkan, saudara. Teruskan. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Teruskan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Marah raja ini. Kurang aja. Betul itu orang yang bilang tadi. Ya, mereka ini semuanya membangkang. Dan apa yang terjadi? Mari kita baca, lompat saja. Ayatnya yang ke-20. Mari. Ayat yang ke-20. Kepada beberapa orang yang sangat kuat. Atau ayat 19 dulu, mari. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Marah ini raja, teruskan. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Teruskan. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Ini perobekan daging. Pergumulan yang sangat lebih lagi. Kasih panas, kasih sempurna panasnya 7 kali lipat. Teruskan, ayo. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak. Sampai ambil pilihan tentara yang paling kuat untuk menangkap, mengikat. Teruskan. Mesak dan Abednego. Dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Teruskan. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Orang Yahudi itu dulu suka pakai topi yang bulat itu, kayak koboi.
Itu tanda-tanda. Ya, itu mungkin mereka. Kalau kita sekarang kan di sini ada kopiah kita, ya, itu kan kebangsaan kita. Dulu mereka, coba lihat kalau saudara, cuma saya tidak pernah ke Yerusalem. Ya, cuma saya lihat saja, biasa tayangannya. Itu di sana orang Yahudi itu pakai topi yang kayak topi koboi bulat. Ya, itu ciri khas mereka itu. Nah, teruskan, mari. Ayo. Karena tita raja itu keras, Ya, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, teruskan. sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Masuk akal tidak, saudara? Orang yang bawa mereka untuk pergi dimasukkan ke dalam api saja bisa terbakar. Bagaimana dengan orang yang sudah dalam api? Itu logika kita bisa berpikir. Orang yang bawa Daniel saja menghantar dia untuk masuk di situ, bisa terjilat api, terbakar. Bagaimana dengan mereka tiga ini di dalam api? Saudara tahu, kalau Tuhan mau menolong saudara, Tuhan sanggup menolong saudara. Tidak perlu saudara khawatirkan besarnya pergumulan kita. Ingat, setelah Yesus, sebelum mereka melihat Yesus bangkit, perempuan-perempuan yang ikut mengiring Yesus mau ke kubur Maria. Dalam perjalanan ke kubur mereka sudah katakan, siapa yang akan menggulingkan batu ini nanti? Batu itu besar, kita ini perempuan-perempuan. Tapi seketika mereka dekat dari kubur, mereka melihat batu itu sudah terguling. Seringkali kita melayani Tuhan, kita menjadi anak Tuhan. Kalau kita mau melihat masalah kita melihat persoalan kita yang besar, tidak bisa kita jalan. Kemarin kita mau Natal, saya mau rencana pakai gereja apa itu? Ya, mau pinjam. Ya. Willy yang protes. Dari hotel ke gereja. Ya memang selama ini pernah gereja terus hotel. Mamanya bilang, sok tak kau. Ya. Aja saya pergi di hati saya, Tuhan. Ini mungkin kekhawatiran saya. Ini mungkin kecemasan saya. Ampuni saya, Tuhan. Saya katakan sama istri saya, coba kita ke Puri. Sekalipun alot, tawar-menawar, ditawar-menawar. Akhirnya ketemu juga. Saya katakan ya, tetapkan saja tanggal 18. Kita Natal. Langsung yang orang Puri bilang, karena orang Puri ini sudah kenal kita, tahu. Kalau Bukit Sion itu, dia bilang apa? Ya selalu itu pasti pakai hotel. Sudah kau jangan kosot tak juga, tak. Kecuali kau kasih gratis. Ya, akhirnya kita pakai. Seringkali kalau kita melihat pergumulan itu besar. Mungkin satu sama lain bertanya bagaimana. Tapi kita percaya, kita punya Allah itu hidup. Dia sanggup mengadakan, mencukupkan semuanya. Dia pasti bisa dengan caranya. Asal kita mau menangis di kaki Tuhan. Asal kita mau berkorban untuk Tuhan. Pasti bisa. Kenapa tidak bisa? Asal kita mau, kita mengasihi Tuhan. Pada saat wanita ini berkata, siapa yang menggulingkan batu? Dan pada saat mereka dekat dari kubur, batu terguling. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego? Bagaimana dengan Abraham yang Ishak diminta oleh Allah? Kapan Allah memberikan jalan keluar kepada Abraham? Padahal Abraham ini sudah mengiyakan ingin memberikan Ishak. Fakta, dia suruh Ishak pikul kayu. Itu perlengkapan dari bawah. Dia bawa semua perlengkapannya. Sampai Ishak kan ngomong dalam perjalanan, Papa, mana ini binatangnya mau dikorbankan? Mungkin Abraham sambil menangis. Oh, Abraham itu orang tua dan aku, lumingka bang mukun. Jopi yang mitandai daw. Kalau dia orang toraja, tapi bukan dia orang toraja. Mungkin dia katakan, nanti Tuhan siap jalan sampai di atas. Ada kesempatan, Tuhan kan sudah bisa nilai. Dia ini sudah mau korbankan anaknya, sudah jalan.
kayunya sudah ada. Tapi di mana Allah mengukur? Di mana Allah memberikan dia pertolongan? Saudara baca dalam kitab Kejadian. Di saat Abraham mengangkat pisau itu. Dan pada saat dia sudah ingin menurunkan pisau itulah. Baru Allah katakan, stop, berhenti. Kenapa? Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Sadrak, Mesak, Abednego, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Sudah di dalam api. Tinggal berharap pertolongan Tuhan. Abraham menyerahkan Ishak, tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Waktu jalan dari bawah dia bisa berpikir, siapa tahu Tuhan kasih saya nanti ya dalam perjalanan ini ada di situ. Ya korban tidak ada, dia lihat. Sudah susun batunya, bikin paritnya, susun kayunya, anaknya sudah diangkat di atas. Belum ada tanda-tanda pertolongan. Dan pada saat ayat berkata, pisau itu sudah mau diulurkan. Baru Tuhan katakan, jangan kau apa-apakan anak itu. Korbannya sudah kusiapkan. Bagaimana kita mensikapi cerita ini? Mensikapinya sederhana. Seringkali kita sudah menangis, tidak ada lagi jalan, sudah buntu. Ini sudah perjuangan terakhir kita. Tapi di perjuangan terakhir itu Tuhan akan berikan pertolongan. Asal apa? Kasihi Tuhan. Abraham kasihi Tuhan. Dia persembahkan apa yang diminta Tuhan. Dan justru detik terakhir itulah Tuhan katakan stop. Jangan kau apa-apakan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tinggal turun ini pisau. Waktu jalan ke atas kan masih bisa. Sementara jalan. Waktu masih susun batunya, masih susun kayunya kan masih ada kesempatan. Tuhan perlihatkan mujizat. Tetapi justru sudah tidak ada lagi bisa dilakukan. Melakukan ini tinggal menurunkan pisau. Anak ini mati. Tapi di situ Tuhan tolong dia. Itu yang Tuhan mau lihat di kita. Kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh tidak. Seringkali kita belum pergi ibadah, kita katakan sakit kepalaku. Ini belum datang ibadah, sudah bilang di rumah sakit kepala. Tapi mungkin suaminya pulang, mungkin ada yang datang, ayo kita ke mall. Tunggu dulu, saya mandi dulu. Hilang sakit kepalanya. Ya. Saya biasa tes anak saya begitu. Ya. Oh ini bisa rajin dia kalau hal yang lain. Begitu disuruh lain. Untuk Tuhan kita malas. Jangan, Tuhan kondite kita. Tuhan nilai kita. Nah ini namanya perobekan daging. Saya tidak baca itu ceritanya Abraham itu saudara ya, tapi itulah cerita Alkitab. Nah, apa yang terjadi? Mari dengan cepat saja. Ayat 27. Mari. Ayat 27. Nah, mari. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api Tidak itu. mempan oleh api. Ini dalam tungku api. Teruskan, mari. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Nah, rambut kepala pun tidak hangus. Ada 3 perkara yang di situ. Rambut, tubuh, dan jubah. Teruskan, mari. Ayo. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Jubah tidak terbakar. Teruskan. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Apa ini bau kebakaran? Bau daging yang terbakar. Bau rambut yang terbakar. Tidak ada bau kebakar. Rambut kalau dibakar, dia punya bau khas. Daging yang terbakar, dia punya bau khas. Sesuatu yang dibakar. Makanya Alkitab katakan, tidak ada bau sesuatu yang terbakar. Jubahnya kain tidak terbakar. Rambut tidak terbakar. Tubuhnya pun tidak terbakar. Bayangkan. Bagaimana sempurna Tuhan melindungi kita. Kalau kita dalam pengajaran ini. Pilihan panggilan. Masuk perobekan daging pun. Tuhan tidak tinggalkan saudara. Setia dalam pengajaran ini. Masing-masing kita pergumulan kita beda. Tapi satu hal yang saya tahu. Kita butuh satu penolong yang sama. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Seberat apapun pergumulan. Mari pemain musik keyboard. Mungkin engkau berkata seperti perempuan yang mau pergi merempah-rempahi Yesus. Mau pergi meminyaki Yesus. Karena Yesus mati. Dan mereka berkata, siapa yang menggulingkan batu? Batu sudah terguling. Itu kecemasan. Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel pun dalam gua singa. Abraham
mendapatkan pertolongan. Justru di penghujung jalan buntu itu, Tuhan bertindak untuk saudara. Mungkin dokter sudah berkata, tidak ada pertolongan. Penyakitmu ini parah. Ya, penyakitmu ini hanya mendatangkan kematian. Saya hanya bisa katakan, di dalam Tuhan selalu ada tanda ajaib. Asal kita mau percaya saja. Mari kita nyanyikan, ayo musik. Pujian kita. Dan kita siapkan diri kita sebentar menikmati tubuh darah Kristus. Waktu kita terbatas, jadi kita selesai. Nomor 111 dalam buku Psalm. Jadi kita saya simpulkan, Gereja Pantekosta Tabernakel itulah saya harus penuh Roh Kudus Pentakosta. Kalau saya sudah penuh Roh Kudus, saya berjalan mengerjakan keselamatan saya tabernakel polanya sampai kita mendapatkan kemuliaan